Kenapa Yusuf lebih suka kratom ketimbang tramadol? Tramadol misalnya. Simpelnya tuh ya emang sih kratom pun pasti ada efek sampingnya ya. Cuman lebih milih kratom tuh karena herbal aja sih. Oke. Ya di pikiran saya mungkin lebih safety lah gitu daripada kimia gitu kan. Kayak kita patah tulang nih, dia tuh tongkat saya lah gitu. Meskipun sakit tapi ngebantu lah gitu. Kratom itu ya. Iya, seperti itu. Kawan-kawan, Triduana dan Pak Trihandoyo kembali nemenin kalian semua, dan janji kami ngebahas kratom itu akan kita tunaikan Ya. sekarang Kita ya Pak. tunaikan, nah. Kita tunaikan. Janji itu kita lunasi karena ada juga beberapa kawan yang bertanya kapan kelanjutannya. Kami sudah bahas kratom waktu itu pengantarnya. Artinya kami baru mengantarkan bahwa kratom ini jadi fenomena, kemudian di beberapa tempat termasuk seperti di Kalimantan misalnya, di Kalimantan Barat itu petaninya banyak banget, pemerintahnya mendukung, tapi ada upaya dari BNN untuk memasukkan ini menjadi salah satu narkotika, kan Golongan gitu ya, satu. golongan 1 bahkan. Jadi polemik itu terus bergulir dan kita sempat bahas itu untuk pengantarnya. Salah satu harapan dari teman-teman kan gini, ada konsumen kratom, ada orang yang sudah mengkonsumsi kratom, kita ajak ngomong juga dong di sini. Emang kayak gimana sih yang dirasakan gitu ya? Ya. Terus kemudian apakah dia memiliki apa ya? Kalau lah saya nggak bilang ini obat, tapi sesuatu yang kita makan atau kita minum itu kan pasti ada efek samping tuh. Ya. Nah, kayak gimana sih efek sampingnya? Kita bakal ngobrol-ngobrol soal itu, Pak. Oke. Ya nggak sih? Iya, benar. Dah. Dan sekarang kita udah kedatangan Yusuf. Ya, boga lakona di tengah, anu pakai topi. Kawan-kawan, kita akan ngobrol dengan Yusuf. Yusuf ini orang Bandung, dia mengkonsumsi kratom kan gitu ya. Kita bakal ngobrol banyak soal kratom ini. Pat, dari lu dulu deh. Oke. Apa sih yang pengen kita bahas soal kratom sama Yusuf? Yusuf, tahu kratom dari mana, Kang Yusuf? Dari temen sih. Waktu Bisa ceritain nggak gimana? waktu pertama kali putus dari si metadon itu, jadi teman ngerekomendasi ini buat pakai si kratom ini. Katanya tuh si kratom tuh bisa ngerdain rasa sakit gitu yang ditimbulkan dari putus zat si metadon ini. Oke, berarti sebelum ke soal kratom, berarti Yusuf kita pernah jadi dengar. pasien metadon. Yusuf ini jadi pasien metadon sebelumnya ya. Iya. Selintas saja. Tahun berapa jadi pasien metadon waktu itu? Pertama masuk rehab tuh dari 2013. Pertama kali pakai metadon tuh 2015 akhiran. 2015 akhir, dan kemudian berhenti di Sampai? tahun 2016 akhir ke 2017. Oke, mau ke 2017, akhirnya udah nggak pakai metadon, tapi kemudian berpikir, kenapa sampai berpikir kok nanya ke teman ada yang bisa menggantikan zat itu atau gimana itu tuh? Jadi waktu pertama saya putus dari metadon itu udah dari dokter saya tuh udah ngerekomendasi ini Oh, obat-obatnya tuh, cuman waktu saya minum tuh kurang efektif lah, sama badan saya kurang cocok gitu. Akhirnya saya keluar dari rumah sakit itu, ceritalah ke teman-teman. Ada pengalaman dari teman, udah aja nih pakai tramadol dulu. Waktu pertama tuh pakai tramadol, udah pakai tramadol, si tramadolnya dihilangin, dicobain lah pakai kratom itu. Emang pakai tramadol ngefek? Pakai tramadol ya lumayan lah, bisa tidur lah gitu. itu resep dokter tramadolnya atau enggak? Enggak. Enggak ya? Oh, dibeli di pasar gelap gitu. Di apotek, jadi di- dulu tuh ada di Ah, apotek, iya. Oke. di apotek dijual bebas, cuman apoteknya ya apotek tertentu lah gitu. Ya, yang kenal, yang tahu aja ya. Iya. Nah, Oke, tapi yang pasti tramadolnya bukan diresepkan oleh dokter ya. Bukan. Jadi karena ngobrol-ngobrol sama teman, dikasih tahu pakai tramadol, nyoba pakai tramadol. Lumayan berefek menghilangkan rasa sakitnya tadi ya. Lumayan ya, Lumayan. lumayan. Tapi kemudian beralih ke kratom. Kratom. Apa yang bikin kenapa kemudian jadi Pindah ngobrolkan ke sama teman? kratom. Jadi beralih ke kratom. Pengen nyoba aja pertama apa gimana? Iya, pertamanya tuh penasaran. Wah, masa sih? Kan temen tuh bilangnya tuh ini tuh jamu. Wah, masa sih ada jamu yang apa namanya tuh bisa nutup rasa sakit yang kayak gini gitu. Oh, jamu ya disebutnya ya. Disebutnya sama temen tuh jamu. Udah aja ini pakai jamu katanya tuh. Lumayan bisa ngeredain rasa sakit juga. Wah, masa sih kata saya tuh. Waktu saya coba nih, 1 sendok teh waktu dicoba. Oh ya, lumayan gitu, ada efeknya juga sih sama tubuh. Nah, dari situ sih Yusuf mulai. bisa cerita nggak
gimana sih rasanya putus metadon itu? Aduh. Waktu itu dosis berapa terakhir? Dosis pertama tuh 25. Nggak, waktu terakhir aja sebelum waktu putus. terakhir tuh 30 sih. Oke, Saya 30 ya. dosisnya rendah. Nah, itu bisa ceritain nggak? Ya apa yang terjadi, penderitaannya seperti apa gitu? Rasa sakitnya tuh gimana ya? Kalau kayak dipukulin nih misalkan, Hmm. kan kita bisa ngejelasin ya rasa sakitnya tuh kayak gimana. Mhm. Cuman kalau putus dari metadon tuh sakitnya tuh, waduh, susah dijelasin sih. Saking sakitnya gitu, bukannya lebay ya. Orang-orang kan bilang ah lebay. Cuman kan nggak merasakan gitu ya. Rasa sakitnya tuh susah dijelasin sih. Oke, sakit badan. Sakit, Terus apa kadang lagi? panas, kadang dingin, si badan tuh sampai ke tulang lah gitu. Nah, Susah justru saya mau dijelasin pengen sih. nanya gini, Pak. Oke, susah dijelaskan ya. Iya, Susah dibahasakan. Gini, yang saya pengen tahu justru kenapa berhenti dari metadon? Karena waktu itu tuh orang tua saya kan waktu saya ke Hasan Sadikin tuh Kan asal metadon itu orang terapi tua- kan? Nah, dokter nggak usah disebut lah ya dokternya. Ya, dokter X gitu. Iya. Dokter X tuh nyaranin ke orang tua saya waktu konsultasi itu kasihan gitu kan, waktu itu saya umur tuh berapa ya, 19-20 lah. Umur segituan. Masih di bawah 20 ya? Sayang gitu, anak di umuran segini harus pakai metadon itu sayang banget gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau ada nih terapi yang lain bisa kita stop, kata salah satu dokter itu tuh. Akhirnya di stop nih si metadon tuh, diganti sama adalah nggak tahu saya obat-obat apa aja, karena itu apa sih, racikan, obat racikan, karena saya di situ nggak merasa cocok ya sama badan. Akhirnya saya putus lah di situ tuh, udah putus. Sharing-sharing nanya-nanya ke temen gimana sih, karena ya rasa sakitnya itu kan. Akhirnya teman ngerekomendasiin udah dulu aja pakai tramadol dulu aja buat membantu rasa sakit. Oke, artinya kan berhentinya metadon itu karena Yusuf ngerasa nggak cocok sama badan gitu ya? Itu ya, lebih karena keinginan sendiri, bukan dokter yang menyarankan gitu ya? Oke, nah lalu kemudian nyoba tramadol, informasi dari teman. Nah, terus kemudian tramadol berapa lama digunakan? Kalau tramadol sebentar sih, seminggu 2 minggu lah waktu itu. Sebentar karena udah tahu si kratom ini. Sama aja kayak saya. Nah, iya, enggak, saya nanyain gini ya Yusuf, apa sakitnya putus metadon itu seperti apa sehingga pemakaian kratom itu dirasa cocok? Berarti kan si kratom nih efeknya bisa menggantikan metadon dong gitu. Selain itu susah dijelasin secara fisik ya. Iya. Ada nggak sih panas dingin, kemudian apalagi nggak bisa tidur? Bisa tidur. Jadi efeknya tuh ya simpelnya mah si badan tuh sakit nih, sampai tulang-tulang, kadang panas badan tuh, kadang dingin gitu kan. Kalau dingin banget nih si badan tuh, kalau panas banget. Waktu coba kratom tuh emang sih si kratom nggak bisa nutup semua rasa sakit gitu kan. Cuman sedikitnya membantu. Putus metadon, mencret ada. Mencret. Si perut tuh kayak gimana ya? diare ya. Namun kalau kata orang Sunda ngulibek lah, si beteng tuh jadi ngulibek gitu. Berapa lama tuh, Suf? Kalau berapa lama? Lumayan lama sih waktu itu saya. Ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Lebih kalau saya. Oh iya, berapa lama? Bahkan di 3 bulan, waktu putus 3 bulan itu masih kerasa. Masih sih. diare? Kalau diarenya enggak sih, cuman si badannya tuh aduh. Yang Kalau tadi kata susah bahasa dijelaskan Sunda mah kayak rarisi gitu. Si badan tuh masih rarisi. Itu nyaman gitunya. Masih nggak nyaman gitu. 3 bulan ke sana masih agak kerasa sih, lumayan lama kalau saya. Oke. Gitu. Nah itu Bulanan ya. Bulanan. Dia 3 bulan tuh masih ngerasa begitu ya? Masih bisa Ya? ngerasa. Oke, ini tidur nggak nyaman. Masih ngerasa kayak gitu. Oke. Nah, artinya kan tadi Yusuf memutuskan untuk berhenti metadon, kemudian saya pengen tahu sekarang informasi dari teman setelah tramadol tadi, ternyata sama wae ditawarin jamu tadi ya ngomongnya ya, jamu. Kemudian itu kan kayak bubuk ya, Iya, gitu ya. serbuk. Oke, serbuk gitu.
Dibuatlah sama Yusuf pertama kali ya itu. Di gimana itu caranya waktu itu Yusuf? Langsung. Dilarutkan ke air Enggak apa? sih. Enggak. Enggak langsung Dimakan aja. makan aja. Namanya metodenya toss and wash. Toss and wash. Oke. Rasanya sama seperti tramadol waktu itu. Aduh, Atau efeknya maksudnya efeknya ya, yang dirasakan kurang lebih kayak kayak si tramadol ini Tramadol. gitu, membantu rasa sakitnya itu gitu. agak berefek berarti ya. Berefek banget. Kemudian selama mulai kan kalau saya membayangkan berarti Yusuf mulai tertarik nih dengan kratom gitunya. Rutin akhirnya mengonsumsi itu? Rutin. Seberapa rutin itu? Setiap hari lah. Setiap hari berapa Setiap kali? hari. Waktu awal-awal sih banyak ya. Kadang kayak minum air putih aja nih. Oh gitu? Kayak minum air putih Aduh, aja. itu mah jadi kecanduan anyar atuh. Iya. Oke, nanti kita ngerokok bahas. ya. Itu yang nanti kita Kayak bahas. rokok lah gitu. Dikit-dikit minum waktu awal-awal. Cuman udah dari tahun kemarin udah mulai ngurangin nih si dosisnya tuh. Mulai ngurangin dari asalnya sering, sekarang tuh paling 3 sampai 4 sendok lah per hari. Sorry, itu mulai pakai kratom tuh tahun berapa tadi? Waktu pertama ini 2017. 2017 akhiran. akhiran ya. 2017. Oke, 2017 akhiran itu mulai pakai kratom. Kratom. Biasanya kalau dirata-ratakan aja, ini kalau diingat aja secara umum aja lah selintas gitu. Itu sehari tuh berapa banyak gitu? Waktu pertama kali nggak Awal-awal. tahu sih ya, karena nggak pernah ngitung gitu, jadi Segimana misalnya? Berapa sendok? Kalau berapa sendok? satu sendok teh. Ah. Tiap pingin 1 sendok teh gitu. Pingin Bisa lagi 1 bisa sendok. ada 20 kali sehari? Kurang. Kalau diingat-ingat? Mungkin sih. Mungkin ya. Mungkin soalnya kayak rokok lah. Heeh. Kayak ngerokok aja gitu. Kawayan kan? Sebungkus lah ya. Sering Sebungkus. bisa aja. Kalau rokok mah sebungkus Pantes saya aja. sering lihat dia juga sering gitu. Oh gitu so. Jadi saking seringnya ya, jadi kayak orang ngerokok Kayak gitu ya. orang ngerokok. Lagi ngobrol sama teman, lagi asik-asik gini Iya. gitu ya. Mm. Kita nyendok lagi gitu ya. Dia mood lagi gitu ya. Anjing dia mood. Iyalah. Dia mood, Iyalah, asik. dia mood lah. Naon sok namanya? Diinum. Antu oge Minum lah. Dia mood. Kayak nyepah kan sih kan Betul nyepah. lah. Oke, diminum kan? Nah, berarti 20 sendok misalnya minimal gitu kan. Berapa lama itu? Sorry, berapa berminggu-minggu kayak gitu itu? Oh lama lah. Pokoknya sampai terakhir tuh 2021-an lah. Dapat barang dari mana biasanya? Dari online Online shop. banyak kan ya? Banyak. Online banyak ya. Online shop banyak. Sehari ngabisin seberapa? Nah, Si kratom. rupiah. Kalau dirupiahkan? Kalau kratom mah murah ya, Om. Sekilonya aja bisa ada yang 100.000, 90.000 lah. segituan. Jadi kalau sehari itu bisa beli sekali untuk berapa hari biasanya? Kalau misalkan beli 1 kilo nih, kalau dulu boros sih 1 kilo tuh bisa 2 minggu, bisa 3 minggu kalau dulu ya. 1 kilo beak kan saya gitu. Pas baru-baru. Waktu baru-baru. Oh. Cuman sekarang tuh 1 kilo tuh bisa 2 bulan. Oke. Iya. Ya kayak waktu lo itu aja. Apa? Waktu gua jadi 2 kilo baby. kan lo waktu itu ngasih ke gua. Oke, jadi konsumsi kratom kemudian tadi mah baru efeknya kayak gimana? Ke badan tadi udah dijelasin sedikit. Tapi kan kalau saya bayangin itu jadi nyandu bentuk baru ya. Sebelum ke nyandu bentuk baru. Oke. Kenapa Yusuf lebih suka kratom ketimbang tramadol? Tramadol misalnya kan tadi setelah metadon itu kan ada 2 tuh yang coba. Tramadol terus kratom. Tapi sekarang ini kan setia dengan kratom kelihatannya kan gitu dibanding tramadol. Kenapa? Simpelnya tuh ya emang sih kratom pun pasti ada efek sampingnya ya. Cuman lebih milih kratom tuh karena herbal aja sih. Oke. Ya di pikiran saya mungkin lebih safety lah gitu daripada kimia gitu Mau kan. lebih sehat kebayangnya ya. Kalau tramadol kan obat kimia ya. Obat, terus apalagi kan sekarang si tramadol tuh banyaknya tuh produksi rumahan gitu kan. Kita kan nggak tahu itu Nggak tahu, bahan-bahannya tuh apa aja gitu. Oke, ini menarik ya karena memang kawan-kawan kanal ini juga kan berkali-kali bilang kalau kita peroleh obat dari jalanan ya sebut saja gitu atau misalnya bukan dari skema medis gitu kan, bukan dari resep itu ya mari kita harus hati-hati, jangan-jangan obat palsu kan gitu. Karena itu yang banyak beredar
kemudian Kandungannya nggak jelas lah. kita nggak tahu gitu. kandungannya seperti apa, dibuatnya seperti apa. Muncul orang Sunda mah baheula sok aya heureuy-heureuy geunan. Eta mah nu nyieuna ge make kolor sih ya cenanya kan gitu. Nya kan benernya. Padahal maksudnya nya tuh udah teu mungkin nu nyieuna teh make kolor mah nya gitu. Tapi artinya kan hal-hal seperti ini yang memang perlu konsumen lah terutama perlu tahu persis obatnya kan yang dia konsumsi itu zatnya seperti apa. Yusuf punya kesadaran itu ya, nggak tahu karena bukan dari skema medis, jangan-jangan obatnya juga palsu atau apa kan gitu ya. Maka kemudian memastikannya lewat kratom. Emang tahu kratomnya asli, kemamun palsu oke. Tahu dari mana tuh? Soalnya kan saya tuh jadi Ngeceknya. teman rumah, ada yang ngerantau di Kalimantan. Oh barang dari Kalimantan katanya ya? Iya, Oke. dari Kalimantan Barat. Saya tanyalah ke temen situ, kenal kratom nggak? Wah banyak lah di sini mah katanya. Boleh lah kata saya tuh, bisa pesen nggak? Nah sama temen akhirnya dikenalin lah sama orang di sana. Akhirnya saya pesan aja ke sana. Jadi katanya dia petani di sana. Ya, banyak kan Pat ya. Itu- Kita pernah bahas itu kan. Itu untuk memastikan bahwa kratom yang kamu konsumsi Iya. itu Memang emang kratom beneran betulan. kratom Kratom gitu ya. Itu dicampur gitu Bukan ya. campur daun singkong atau apa Ditumbuk gitu kan. Kita nggak pernah tahu kan. Bener kan? Bener. Jadi itu cara memastikan sewaktu misalnya oke kratomnya itu benar gitu ya. Yusuf langsung dapat dari petaninya, dari petaninya. Meskipun beberapa kali lewat online ya tadi. Online. Lewat online. Nah, Yusuf sewaktu mengonsumsi kratom tadi, apa yang dirasakan badan? Gimana ya? Efek pusing nggak ada sih ya kalau kratom. Efek ngeplay gitu nggak ada sih. nggak ada. Cuman badan tuh gimana? Uncek orang Sunda mah rampang gitu. Jadi enak Naon, Pak? rokok. Ringan, merasa ringan. Oke. Badan tuh ringan lah gitu. Atau ngapung oge, giting oge atuh. Enggak lah kalau gitu mah enggak. Cuman Ringan tuh seperti kayak gimana? gimana ya? Hampang. Relax lah. Oh, oke. Kalau saya bayangin gini Pat, mungkin ya. Jadi kan kadang-kadang kita tuh ngerasa badan tuh kaku-kaku gitu ya. Nah, dengan kratom yang dirasain sama kan kalau lu tahu kan kalau pegal-pegal badan kaku-kaku kan asa berat, asa nggak nyaman kan. Nah, dengan kratom itu ngerasa lebih rileks gitu ya, Relax. otot kayak gitunya. Itu yang Oke. dirasain ya, Sob ya. Iya, itu. Itu seketika khasiatnya seketika atau misalnya butuh berapa sendok gitu bisa dapetin efek kayak tadi. Kalau buat pemula 1 sendok juga cukup sih. Buat ngerasain si efeknya itu gitu ya. Oh gitu. Buat Gitu. yang udah lama juga 1 sendok sudah cukup. Berarti saya salah makan kratomnya, saya teka rasa naon. Serius kan saya pernah bilang kan? Iya. Ah. Itu kan karena lu mungkin nggak mengharapkan efeknya. Kalau Yusuf kan dia mengharapkan efek untuk mengganti metadon itu. Lu bicara soal sugestinya psikologi Iya, ya? heeh. Oke. Heeh. Masa sih ada kaitannya dengan itu? Iyalah pasti. Hmm. Karena kalau misalnya orang yang soalnya banyak yang kayak lu itu, enggak, gua nggak ngerasain apa-apa. Oh, Karena memang bukan gua doang ya? iya. Dan itu bahkan dipublikasiin di Vice deh kalau nggak salah. Oke. Nggak ada rasa apa-apa tuh. Iya. Bahkan gua tidur aja gitu. Biasa aja gitu. Ya itu yang saya rasain. Kalau saya begitu nyoba kratom gitu ya, makanya nggak tertarik juga mabok henteu nanaonan gitu ya. Sorry, bercanda. Cuma maksud saya begitu saya ngerasain kratom, saya nggak ngerasain apa ya. Saya pernah nyoba yang bubuk tadi ya, tapi kemudian nyoba juga yang kan ada beberapa jenisnya variannya yang kayak teh ya, Ya. yang kayak teh diseduh gitu kan, kayak teh gitu. Itu juga sama gitu. Jadi oh ya mungkin jangan-jangan itu ya bawah sadar saya Sugesti bilang itu. sugesti saya memang saya nggak berharap khasiatnya untuk misalnya ngehilangin kecanduan saya yang lain kan gitu ya. Kalau Yusuf mungkin orang seperti Yusuf memang mengharapkan itu. Iya. Itu kali ya. Iya. Itu memang bukan bukti ilmiah ya gitu, tapi kan banyak Cerita-cerita seperti cerita-cerita itu anekdotal itu gitu. Jadi ya kesimpulan gua sementara yaitu karena ada efek yang diharapkan. Diharapkan. Maka kemudian ngerti lah. Jadi kan kayak kalau kita terus memikirkan itu kan bisa terjadi kan gitu ya, kayak the secret Ya, gitulah ya, kayak ya, gitulah ya. ya. Jadi mungkin seperti itu yang terjadi Yusuf ya. Satu apa namanya pemula itu kata Yusuf tadi
satu sendok Satu itu bisa sendok. berefek langsung ya. Bisa. Pemula itu ya. Bisa langsung kerasa gitu si efeknya tuh kayak gimana sih. Tapi banyak juga kayak teman-teman saya pun sama sih waktu pertama nyoba kratom Nggak berasa apa. nggak berasa apa-apa, banyak yang kayak gitu juga. Banyak Ya berbeda pada tiap orang dong ya. beda-beda. Kayak waktu gini, gua waktu pertama kali nyimeng itu nggak ngerasain apa-apa, nggak berasa apa-apa. Nggak ngerasa takut diciduk polisi? Eh, Kenapa saya oke. Waktu itu gua masih SMP dan Oke. pikiran gua belum sampai ke situ, Hmm. gitu. Jadi ya nggak ada efek gitingnya gitu. Nggak ada efek gitunya. Tapi besokannya gua beli, gitu. Ngegele lu nggak ngerasa efek apa-apa, tapi besoknya malah beli Besoknya juga. beli. Kan nggak ya kan absurd jadinya, kan nggak masuk akal. Iya. Kenapa bisa terjadi ya? Gua nggak tahu. Ya maksud Subhanallah orang yang ngobrol sama doang dianya. ini pengen selesai ya gua salah tiba-tiba pengen langsung. pengen nyampein kaitannya sama yang kratom tadi ya, nggak ada efek apa-apa. Memang untuk sebagian orang gitu, narkoba ketika pertama kali dikonsumsi itu belum tentu semua berefek gitu. Berefek, ya. Bikin giting, Tapi bikin mabuk gitu. Itu aja sih. kalau gue Pat, yang soal kasus cimeng aja misalnya ya, gue nyimeng SMA misalnya atau SMP kelas 3 gitu. Tapi kemudian sewaktu misalnya udah yang bisa memberhentikan bukan memberhentikan apa ya, membuat gue makin enggak deh, gue nggak mau nyimeng lagi. Itu polisi, maksudnya gini, ketakutan, rasa takut gitu. Itu kan berarti beda-beda ya pada tiap orang kan, berarti kan. Beda-beda. Lu setting lu SMP nyimeng itu belum pernah terpikir seperti itu. Kalau saya terpikir, kumaha mau ditewak polisi, kumaha mau ya dan seterusnya, sehingga itu yang meredam saya, makanya saya bilang narkoba no prestasi ya. Enggak lah, bercanda, tapi maksud saya ada banyak faktor orang untuk memutuskan zat mana yang cocok buat dia kan gitu ya. Oh gini Kang, gua kenapa kemudian beli lagi itu cimeng? Karena waktu itu gua ngerasa kalau gua punya cimeng Ya. gitu, gua didekati banyak teman. Oke. Jadi ya Teman-teman lu suka juga nyimeng. ya pokoknya gua dideketin beberapa orang lah Kasian juga gitu lu karena ya, gua nggak punya cimeng. teman ya, lu gitu. punya teman ya berarti ya. Ya kasihan juga sih. Kasihan ya. Kasihan ya, kesepian hidupnya ya, supnya karunya supnya semoga batur sampai pengen punya teman aja dia jadi harus jadi apa ya, pemilik cimeng terbanyak ganja. gitu loh. Tapi ya teman-teman, Pak Polisi ini mah dulu dan sekarang mah kalau dites urin juga ada aman, kita mah nggak ada. Tahu baheula lah kerletik. Oke, balik lagi ke soal kratom ya. Jadi pada Yusuf itu pengalamannya bisa merasa lebih ringan tadi ya, lebih ringan gitu. Selain merasa ringan, ada nggak sih efek lainnya, misalnya gini, tidur lebih enak, atau kan yang saya pernah dengar pengalaman ada kok di komentar-komentar Pat, dia bisa lebih enjoy kerja misalnya, bahkan atau hal kayak gitu, apa Sup yang dirasain, sok ceritain. Kalau waktu dulu ya, waktu kebanyakan malah tidur tuh susah, kayak kebanyakan ngopi nih. Ya. Kalau kayak kebanyakan ngopi kan tidur tuh suka agak susah gitu. Sama ini juga ya. Sama itu juga. Karena kan si jenis namanya juga Pak, sejenis tumbuhan kopi kan. Ya. Sama sih kalau menurut saya. Keluarga kopi. Jadi kayak kopi deh, kayak orang yang udah nyanduk kopi kan punya feel sendiri gitu ketika dia ngopi tuh. Nah kratom juga sama. Kratom juga sama ya. Kratom juga sama kayak gitu. Gak beda jauh lah sama kopi gitu. Oke. Kayak gitu. Efek lainnya ada lagi nggak? Efek lain. Kemakan gitu. Saya pernah dengar orang yang akhirnya mengkonsumsi kratom itu jadi doyan makan. nafsu makannya meningkat gitu. Yusuf ngalamin itu? Enggak sih, tergantung orangnya juga sih kalau itu. Kalau saya normal-normal aja. Biasa sih. aja ya. Biasa aja. Oke, dengan situasi yang saya bayangin kok sigana teh biasa-biasa wae. Berarti yang sangat terasa sama Yusuf khasiatnya tuh apa? Waktu pertama kali ya itu sih bisa ngeredam rasa sakit saya, meskipun enggak semuanya. Ya. Enggak semuanya sih, Karena cuma ngebantu lah pereda gitu. nyari itu Iya. tadi ya. Cuman ngebantu lah gitu. Kayak kita patah tulang nih, dia tuh tongkat saya lah gitu. Meskipun sakit tapi ngebantu lah gitu. Kratom itu ya. Iya, seperti itu. Oke.
Menarik. Oke, jadi kan menjadi hayang kratom deh. Oke. Nah, gue dapat feel-nya pertama kali minum kratom. Ah, lu mah semua zat juga lu mah dapat feel-nya. Guys lah ngomong nu aneh-aneh nih. Enggak. Apa penonton RCG pasti seri. Ini pencerahan nih buat penonton nih. Jadi pertama kali dapat feel-nya kratom itu waktu Oh enggak ngopi dia. waktu ini, Kang. Waktu balik dari Jayapura, ingat nggak? Oke. Heeh. Kita perjalanan dinas waktu itu Dinas, ke Papua. kan gue putus zat tuh, Putausi waktu itu. Udah nyampe Jakarta gitu, kebetulan ada salah seorang teman yang bawa kratom kan. Gue bilang, oh, gue bagilah, cobain gitu. Gue minum gitu, terus kata temen gue itu, Erik lah sebut aja namanya. Lagi nonton Kata si Erik, Pat banyak banget Pat gitu. Jadi si Erik tuh biasanya 1 sendok teh gitu, gue minum 1 sendok makan gitu. Pat banyak banget Pat. Ya nggak akan berasa kali kalau cuma 1 sendok teh minum itu. Gue lagi wakas tuh, Kang. Terus kan kita dari Cengkareng nih ke Bandung naik bis kan. Nah pas perjalanan itu baru kerasa tuh, kata gue ini mantap juga nih, kayak etep gitu. Mengalihkan wakas lu, menghilangkan, mengurangi atau apa sih sebutnya tepatnya? Tepatnya itu substitusi. Mengalihkan itu. Substitusi ya. Jadi sama efeknya sama putau. Sama putau. Makanya nggak heran kalau tahun 43 pemerintah Thailand itu melarang kratom gitu, karena waktu itu kan pemerintah Thailand baru saja menaikkan cukai opium gitu. Maka banyak tuh masyarakat Thailand yang beralih dari opium ke kratom. Oke, jadi yang lu rasain waktu itu seperti itu ya? Iya, seperti putau. Seperti putau ya. Jadi itu bisa mengalihkan dari dari putau ke kratom dengan efek yang kurang lebih sama gitu ya. Kurang lebih sama. Dan cenderung lebih aman dalam tanda petik. Iya, karena nggak ada jeratan hukum. Kan. Nggak ada jeratan hukum kan. Itu jelas ya kalau itu kan. Karena sampai hari ini kan Sup ya belum diatur secara hukum kan? Iya, belum ya? Belum. Tapi terakhir harusnya tahun ini dimasukin sama Kementerian Kesehatan. Cuman terakhir saya waktu ngelihat berita tuh pemerintah tuh udah boleh ngizinin ekspor si kratom ke luar negeri sih. Itu mah dari dulu. Iya. Jadi sekarang lebih apa ya? Lebih dibolehkan. Iya, lebih dibolehkan. Dulu boleh, ini lebih dibolehkan. Gitu. Yang pasti gini, waktu bulan apa ya? Pokoknya yang itu deh baru heboh soal MUI fatwa halal ganja itu. Nggak lama dari situ ada beberapa delegasi dari Amerika datang ke istana ketemu sama Muldoko. Iya, Muldoko. Sama Muldoko itu ya apa? Ya ini tanaman yang ini delegasi dari Amerika, dia bilang ini banyak dipakai di negara saya gitu. Gimana caranya supaya kratom ini bisa menjadi komoditas ekspor yang mutunya terjamin gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih memang terlindungi ya, karena gini, di Kalimantan itu di baru satu kabupaten ya, itu ada puluhan juta pohon kratom gitu. Bayangin kalau misalnya dia dilarang gitu, dijadikan narkotika golongan 1 kayak ganja, dan itu ditebangin gitu pohon itu. Puluhan juta pohon kratom ditebangin. Pohon itu rata-rata tingginya 12 meter. Iya. Gundul lah hutan Kalimantan. Nggak ada, yang terpenting gini Sup, kita juga pernah dengar sewaktu di Kalimantan Barat itu ekspor kratom itu bahkan dihadiri oleh bukan Dirjen Bea Cukai yang dari bukan kepabeanan yang pokoknya
Jenderal Pajak. Ya, Ditjen Pajak ya, atau apa ya? Terus kemudian Gubernur Kalimantan Barat juga mendukung itu. Artinya pelepasannya itu betul-betul simbol perlawanan. Kalau buat kami waktu itu simbol perlawanan atas upaya-upaya membuat ini jadi narkotika gitu, sehingga dilarang kan gitu. Tapi ya terlepas dari itu, kita balik lagi ke Yusuf. Iya, kalau hujan begini, teman-teman. Sorry kalau suaranya dan bentar lagi akan ada yang bocor. Ember. Kita siapkan ember. Kalau nah tadi efek samping sudah mulai kerasa, tadi udah digambarkan sama Yusuf, lebih ringan, kemudian juga pada awal-awal ya seperti tadi. Berapa lama Yusuf mengonsumsi kratom? Sampai hari ini masih? Masih. Sekarang ini ada penurunan frekuensi konsumsi atau stabil dari dulu segitu? Nurun lah. Kalau dulu kan sering waktu awal tuh ya bisa tadi kalau rokok sebungkus lah 10 kali dalam sehari. dalam sehari. Kalau sekarang paling 4 sendok sih, 4 sendok kita itu. Kenapa bisa turun gitu? Jadi saya tuh waktu itu tuh Lebih dekat Sob. pernah kebanyakan kratom. Si lambung tuh jadi nggak enak gitu, sampai keringat dingin. Oh gitu. Kayak gitu. Oke, itu yang mungkin juga perlu diketahui oleh yang lain ya. Berdasarkan ya paling nggak ini faktual cerita dari Yusuf sendiri. Kalau kebanyakan malah bikin nggak enak gitu ya. Iya. Dan bahkan gue pernah loh mual. Mual. Oke, Yusuf mengalami itu juga. Mual, keringat dingin. Gak enak aja gitu sebadan tuh. Nah semenjak situ Nah, saya mulai berarti kan udah mulai tahu nih kadar ya, Iya. dosisnya ya. Jadi nurunin dosis sampai sekarang ya sehari itu 4 kali. 4 sendok maksudnya. Dan itu efeknya enjoy aja nggak ini. Enjoy aja sih. Khasiat ringannya badan itu masih kerasa. Masih. Oke. Metadon berarti udah berhenti sama sekali ya. Udah berhenti. Tramadol juga udah berhenti sama sekali. Udah berhenti lah. Udah berhenti total malah ya. Sekarang beralihnya ke kratom ya untuk ya saya bayangin sih kratom apa siga urang beuki ngopi we gitu. Iya. Gitu kali ya. Kalau saya kebanyakan ngopi juga kadang-kadang lambung juga nggak nyaman juga kan gitu ya. Iya. Gitu. Yusuf ngopi nggak? Enggak. Yusuf nggak ngopi ya. Dulu pernah ngopi nggak sebelum kratom? Pernah ngopi. Cuma icip-icip gitu. Oh, Bukan saya kira candu kopi. Kalau si apa namanya si kratom ini dikonsumsi, Yusuf pernah dicampur-campur? Dicampur misalnya? Pernah Pakai apa? pakai contoh misalkan pakai andep dulu kan pernah. Pakai andep. Pernah. Cuman gimana ya? Nah, kadang si andepnya itu yang ketimpa sih. Oh gitu. Jadi si andepnya nggak kerasa, si kratom itu yang ada. Andepnya apa? Oh. Kayak kamlet. Oh, oke. Oh jadi malah nggak kerasa ya Malah apa nggak namanya? kerasa. Malah nggak kerasa. Nggak kerasa ketimpa gitu. Oke. Itu kalau dicampur-campur ya. Kalau dicampur-campur. Jadi akhirnya memutuskan yang murni aja sekarang mah ya. Murni aja. Murni. Sehari 4 sendok 4 sendok teh. teh ya. Biasanya kalau dikonsumsi itu sebelum makan, sesudah makan atau kapan Kalau sih? saya pasti sesudah makan sih. Sesudah makan. Jadi biar enak juga di lambung gitu. Kan Oke. kalau belum makan kan kurang enak gitu. Apalagi yang perlu diketahui penonton nih dari kratom? Menurut saya sih bagus sih si kratom ini buat orang-orang kayak saya ya, yang ingin apa ya, yang ingin apa ya disebutnya tuh, pasti namanya tuh, yang ingin ngilangin adiksinya gitu. Kayak saya kan dulu contoh dari ya si metadon itu gitu kan pindah ke kratom. Oke, riwayatnya Bagus Yusuf lagi. boleh nggak diketahui sama orang? Yusuf sebelumnya kenapa masuk metadon itu teman-teman tentunya udah banyak yang tahu tapi bisa jadi ada yang belum tahu juga. Metadon itu kan terapi substitusi ya, biasanya pada pengguna putau. Artinya orang daripada nyuntik putau yang punya risiko HIV, hepatitis karena dipakai bareng-bareng jarumnya, ini dikasih yang oral, minum sirup. Dan Metadon juga namanya. untuk mengalihkan dari yang dapatnya di jalanan. Iya, gitu, jadi ke rumah sakit. Itulah sederhananya seperti itu. Nah, Yusuf dulu itu kan metadon tuh seperti itu gitu, ditujukan untuk terapi substitusi, pengganti. Yusuf dulu sebelum pakai metadon kenapa masuk metadon itu karena konsumsi apa, Yusuf? Subuxone sih itu. Suboxone ya, disuntikan juga kan? Atau Disuntik enggak? atau Disuntik di ya? oral. Oh, di oral. Saya kebanyakan di oral sih. Di oral. Oke, jadi akhirnya pakai terapinya itu metadon. Metadon.
Tapi kemudian di satu sisi metadon itu nggak cocok sama badan Yusuf gitu ya? Bukan nggak cocok sih, karena dia masih muda. Oh iya, ada Dokternya yang menyarankan. untuk di stop gitu. Akhirnya di stop, ya kayak tadi gitu, pakai tramadol. Sebelumnya sih pakai obat racikan itu Ya, yang dikasih dari dokter. Kan kita nggak tahu nih si kapsulnya tuh kan pada besar-besar nih. Isinya apa aja? Isinya apa aja, terus ke badan juga nggak enak, nggak nyaman gitu. Wah, kata saya tuh daripada gini terus kan, saya ceritalah sama teman yang udah berhenti dari metadon, katanya udah aja coba pakai tramadol, rasa sakitnya bisa hilang kok, bisa membantu lah gitu. Pakai tramadol, udah pakai tramadol nambah kratom, ya udah pakai kratom. Jadi intinya tuh si kratom ya bagus lah, maksudnya bagus tuh lebih safety aja gitu daripada sekarang pakai yang lain-lain kan, resikonya lainnya tuh banyak ya. Misalkan contoh kayak si Subuxone ini kan, Oke. si resikonya tuh tinggi banget gitu, maksudnya bisa ketangkap juga sama polisi, bisa overdosis juga, bisa penyebaran. Nggak, kalau Suboxone nggak bisa overdosis. Oh, nggak bisa overdosis. Cuman kan HIV gitu. Oh, iya. Nggak, kayak teman-teman saya nih Om ya, Hmm. banyak juga yang mati itu nggak tahu kenapa sih. Mati Dan gimana? Mati gara-gara Ya si mati mah Suboxone dicabut itu. nyawa tuh. Iya, enggak, maksudnya tuh mati lagi nyuntik gitu. Oh. Banyak teman-teman saya yang kayak gitu Om. Hmm. Ada mungkin 10 orang. Oh gitu. Yang nyuntik Suboxone. Iya, yang nyuntik mati Om. Hmm. Karena emang mungkin nggak tahu dicampur apa ya waktu nyuntik tuh kan, kadang dicampur sama apa-apa ya, mungkin itu sih resiko Dari situ. Keracunan. keracunan. Oke, artinya ada kesadaran dari Yusuf untuk daripada ini mendingan yang alami gitu Nah, ya. itu. Ya poinnya ya. Ada yang alami seperti kratom. Yusuf, saya mau tanya pendapat Yusuf nih. Andaikan betul kan Badan Narkotika Nasional teman-teman itu berencana untuk memasukkan kratom ke dalam narkotika golongan 1 ya Pak ya. Dan kalau saya nggak keliru tahun ini kan terakhir ya goalnya itu rencananya, bahkan kemudian nanti akan ada Peraturan Menteri Kesehatan untuk memasukkan itu ke dalam golongan narkotika golongan 1. Apa pendapat Yusuf kalau itu jadi dikategorikan narkotika? Kalau dilarang sih sebenarnya saya setuju aja. Dilarang? Kalau misalkan iya, tapi asalkan ya jangan dimasukkan ke golongan 1 gitu. Oh, gimana? Kan dilarang. Berarti nggak boleh Nggak, atau maksudnya Yusuf tuh jadi makan? nggak kayak contoh kayak metadon gitu lah Om. Hah? Jadi nggak bisa Oh. semua orang. Oke. Nah, oke, kayak oke. gitu. Diatur gitu ya? Diatur gitu. Diatur gitu. si pemakaiannya tuh gitu. Kayak gitu sih. Jadi, soalnya kalau misalkan Dilarang nih seperti dilarang, pada narkotika golongan 1 nih. Kumaha ta? Kan Kayak di kau cimeng make. gitu, kayak cimeng. ya kayak misalkan ya benar-benar dilarang, ya nggak setuju sih, karena masa sih orang-orang yang sekarang tuh orang-orang banyak ya yang udah pindah ke kraton dari tadinya nyuntik apalah gitu ya, dari resiko ya yang kayak tadi lah Hepatitis, gitu. HIV Nah, dan seterusnya gitu. sekarang udah sukses melewati itu semua, ketika ini udah dilarang masa harus balik lagi ke sini sih gitu. Nah, Karena kayak gitu. karena kratom dilarang ya Nah, misalnya. itu. Yusuf, banyak teman-teman Yusuf yang memang yang pakai kratom yang dulunya memang nyuntik. ada 3 orang, Oh gitu ya. ada 3 orang. Oke. Teman-teman. Jangan sama ya, mereka akhirnya nyaman dengan kratom. Iya, Mereka teman-teman. rutin aja tiap hari. Dan lebih enak juga kan ke badan gitu, beda sama yang lain-lain gitu ya. Pengeluaran Pengeluaran lebih irit lagi, lebih irit lah itu dari Oh, segi gitu? pengeluaran. Serius? Serius, lebih irit. Ya sekarang kan 1 kilo aja saya sekarang bisa sampai 2 bulan. sekilo teh 90.000 gitu Iya, ya. 90. Yusuf, boleh tahu sekarang Yusuf berapa tahun umur? Sekarang 28. 28 udah nikah? Belum. Belum. Oke. Di rumah tahu nggak orang rumah misalnya kakak, adik kalau punya atau orang tua kalau masih lengkap Orang tua tahu? tahu lah, Yusuf mengonsumsi itu. tahu. Kratom. Kratom. Tahu. Mereka nggak heran ini naon sih narkoba jangan-jangan kayak gitu. Enggak, karena saya jelasin juga kan ini apa. Oh. Soalnya kan orang tua saya juga udah ngerti gitu waktu pertama saya masuk ke tempat rehabilitasi kan, Oh, sama iya. orang tua juga. Iya. Jadi karena banyak didampingi sama dokter, dikasih tahu kenapa sih saya tuh gitu. Apa yang saya alami itu kenapa, jadi jelasin baru. Jadi ngerti lah tentang masalah adiksi itu. Orang tua paham ya. Jadi Paham lah dan mereka tentang masalah adiksi itu. termasuklah mereka kemudian Yusuf kan terbuka tentang kratom ini. Hmm. Oke. Ya saya membayangkan ya orang tua yang oke Pak. Kalau saya bayangin ya artinya dia tidak sekedar melarang, tidak sekedar nakut-nakutin doang, tapi
bahkan ya dia pahami soal apa itu adiksi dan malah gini, kalau pertanyaannya gini, seneng atau enggak kemudian orang tua sewaktu Yusuf akhirnya konsumsi kratom? Malah seneng, maksudnya seneng tuh beda banget dari dulu kan saya tuh kering banget sih badan tuh kering. oh ini mau lintuh kieu Jadi semenjak berhenti tuh ya banyak yang kerasa lah di dalam tubuh gitu, lebih enak, lebih Ini orang tua segar. kamu gimana? Ya seneng gitu Oh, lihat iya. pertumbuhan saya sekarang lah gimana gitu, perkembangan saya sekarang tuh hidup lebih efisien lah gitu. Iya. kerja atau masih kuliah? Kerja. Di tempat kerja teman-teman tahu Yusuf konsumen kratom? Tahu Juga karena kan bawa ke kantor juga Iya. pasti kan? bawa cuman dikit lah gitu. Bawa. Oke. Dan nggak ada pengaruh apa-apa ya ke kerjaan ya? Jadi disarekan oke ya ke bosnya? Enggak, Oke. santai aja. Kadang dicampurin sama kopi. Kan kamu tuh ngopi. Enggak temen nih. Oh. Kalau misalkan pingin kan temen udah mau pahitnya nih, suka dicampurin sama kopi. Oh bisa itu teh? Bisa. Kalau teman-teman saya selalu gitu sih. Oh, dicampur-campur. Selalu dicampur sama kopi. Karena dia kan gak kuat sama rasa pahitnya gitu. Oh oke. Ini yang belum tahu. Kratom itu rasanya apa sih di lidah? Pahit. Yang Yusuf rasain ini, ya saya tahu tapi barangkali ada yang lain yang pengen tahu juga. Yang dirasain pertama kali apa pahit? Pahit sih. Kalau saya sih kalau misalkan kratom tuh suka dicampurin sama air putih. Ngilangin rasa pahitnya, Enggak mengurangi. bukan langsung dimasukin Pahit, ke mulut gitu. tapi lebih pahit daun pepaya. Nah, Daun pepaya lebih pahit ya. Pahit. Oke. Daun jambu lah, daun jambu. Lebih pahit mana sama hidup Pak? Pahitan hidup dulu. Hidup dulu lah. Oke. Jadi pahit dan kemudian akhirnya Yusuf mah triknya gitu ya. Dicampur pakai air ya. Apalagi sup tentang kratom yang perlu diketahui penonton Indonesia Tanpa Stigma nih. ya buat masih yang make-make nih ya, buat yang nyuntik-nyuntik gitu, daripada nyuntik yang mending pakai kratom kalau saran dari saya gitu. Siapa tahu sama efeknya ya dengan Nah, yang Yusuf rasain ya. Lebih sehat lah gitu, apa yang saya rasakan ya emang lebih sehat gitu, lebih enak lah ke badannya gitu. Pernah nggak Sup ada teman yang melarang kratom karena misalnya ada efek samping yang buruk misalnya? Ada ketagihan. Pernah nggak ada yang menyarankan untuk udah deh berhenti kratom atau apa? Waktu itu pernah sih teman saya juga bilang ya tadi sih Hmm. ngebuat candu baru gitu. Iya. Iya. Cuman saya pikir tapi ini lebih ringan gitu dari misalkan si kratom nggak ada nih, lebih ringan gitu, maksudnya lebih ringan tuh daripada metadon kan, aduh sakit banget. Kalau kratom tuh paling ringan lah pokoknya gitu, masih bisa tidur lah itu. Meskipun nggak konsumsi, Iya. meskipun putus zat misalnya Meskipun kratom. putus zat juga ya emang pasti ada lah gitu ya. Cuma diralat kan. Ya pasti ada lah. Pasti ada, cuman ringan gitu. Tadi bilang, oh begitu baru ringan loh. Padahal pasti pikir-pikir alas ya kumaha mun berhenti kratom we urang jangan gitu. Ada ya pasti ya. ada cuman ringan gitu. Lebih ringan ketimbang yang tadi ya, Suboxone atau metadon bahkan ya gitu. Oke. Sob, pernah putus zat kratom nggak? Ngerasain? Oh iya, Pernah waktu itu pernah waktu turun dosis kan itu pasti kerasa nih. Dari pertama kan 20 sendok kan. Nah, Jadi ke 10 sendok, ke 5 sendok adalah kerasa. Apa tuh yang dirasain? Yang dirasain rarisi aja sih badan. Rarisi aja, kurang enak aja sih badan. Udah itu doang. Badan nggak lemas, bawahnya tuh pingin tidur terus gitu. Oh gitu. Saya nggak ada energi lah ya. nggak ada energi gitu. Nggak mood lah ya? Nggak mood. Ya. Nggak mood gitu ya pengaruhnya tuh ya. Itu pas lagi Kadang sensitif gitu sih doang. Kalau saya itu doang sih. Ya ringan lah gitu. ringan. Tapi barangkali buat sebagian orang itu berbeda-beda Iya, ya pasti efeknya ya. berbeda. Karena itu yang kita ketahui ya Pak ya. Efeknya bisa berbeda-beda dan juga kalau putus zatnya bisa berbeda-beda juga efeknya. Beda. Enggak, ada yang sama. Apa? Yang samanya itu Perasaan. apa? Atau perasaan? Ah. Atau apa? Bukan. Yang samanya itu sakit badan pasti. Oke. Ya Sakit kan? badan ya? Iyalah, karena kan dia analgesik ya, pereda nyeri gitu. Nah, itu pasti Kratom itu analgesik ya? iya, analgesik. Kemudian, nah ini yang beda-beda nih, beda-beda setiap orang. Tadi Dikau bilang sensitif gitu ya, sensitif mudah marah kan gitu.
baperan Baperan, kan. gitu. Terus juga yang beda-beda nih, kalau gue kepala tuh kerasa kopong gitu. Kosong. Kayak Kurang darah. gitu. Apa tadi lu bilang? Bukan apa sih? Mood. Bukan. Kalau kurang darah tuh iya kepala tuh kopong gitu, kayak leng-lengan. Oh gitu ya. Leng-lengan. Itu kerasa ya. Kalau gue ya Putus obat ya. Putus kratom putus ya. kratom. Zat kratom. Oke, kawan-kawan, teman-teman boleh deh berkomentar juga Ya, apa sih yang berbagi. dirasain, berbagi cerita, melengkapi ceritanya Yusuf. Bisa sama, bisa juga barangkali berbeda kan gitu, Ya. yang dirasain oleh teman-teman sewaktu mengkonsumsi kratom. Tapi yang pasti kawan kita ini Yusuf bilang bahwa janganlah dilarang gitu ya, janganlah dimasukin ke jadi narkotika golongan satu. Nanti saya konsumsi apa dong kan gitu ya, Yusufnya. Harus balik lagi ke dulu kan. Masa harus balik lagi ke jalanan Bosan. nyuntik deui gitu nya. Oke. Pat, ada lagi yang mau diceritakan? Udah cukup. Yusuf, ada yang terakhir mau disampaikan? Silakan, wejangan-wejangan buat penonton Indonesia Tanpa Stigma, nasihat atau apalah silakan. Udah. Kalau enggak gini sob, kalau pengen pakai kratom gitu supaya lebih aman gitu ya. Kalau dari Yusuf sendiri, Tipsnya sih atur dosis aja sih. Oh, Jangan oke. kebanyakan lah gitu. Nah, ngatur dosisnya itu kita yang tahu ya? Iya. Jadi contoh misalkan 3 sendok teh sehari. Ya minimal 3 sendok teh sehari sih. Jangan lebih dari Setelah itu lah. makan aja ya, Setelah Maksimal itu ya. makan. Jangan lebih dari itu. Dan Yusuf konsumsinya setelah makan ya, Setelah makan biar lambung lebih enak. lebih enak dalam. Oke, so pernah kepikir nggak? Sorry ya, jadi keterusan. So pernah kepikir nggak untuk apa namanya berhenti kratom? Pernah. Cuman kan semuanya tuh butuh proses ya. Ya. Gak bisa langsung gitu, apalagi kan saya punya riwayat sebelumnya yang berat gitu kan. Jadi harus bertahap Adiksi lah. tadi. Soalnya yang saya takutan tuh bisa aja sih sekarang saya berhenti nih dari kratom. Cuman takutnya tuh kesuges lagi kayak dulu, balik lagi ke dulu. Nah itu sih yang saya takutin tuh. Jadi daripada saya balik lagi ke dulu, mending saya pakai ini dulu aja buat nge-backup suges-suges saya gitu. Kalau suges tuh kan pasti ada terus ya seumur hidup. iya. Sampai sekarang juga ada kepinginan pakai metadon juga kan, ada kepinginan lagi gitu kan. Daripada balik lagi ke dulu, mending pakai kratom. Kalau di RSI sepertinya yang sirup merah ya warnanya. Berarti kalau ngelihat sirup merah gitu Ya, suka suges. rada leng gitu nya. Pakai aku Iya, hayang euy gitu nya, suka gitu ya. Campolai gitu nya. Lihat campolai, Marjan merah aja. Udah langsung ya rada-rada gede nya hayang. Oke, menarik ya. Tapi satu waktu Yusuf juga pernah terpikir juga untuk selesai dengan kratom juga ya. Pasti lah. Pasti harus berhenti sih. Kenapa? Ya nggak bisa dipungkiri juga kan capek ya. Kayak obat-obatan aja gitu ya. Capek. Tapi gitu. dirimu ngerokok nggak sih? Ngerokok lah. Ngerokok capek. Beda sih kalau sama rokok kan, kalau yang kayak gitu kadang suka ngerasa capek. Tiap hari harus minum gitu Sama kan tiap hari harus ngerokok. Iya beli rokok, sih. yuk. Cuman yang saya rasain itu sih capek gitu, kadang tiap hari harus minum. Ya sekali-kali ya harus benar-benar bersih lah gitu. Itu sih. Oke. Tapi Pat, yang pasti berarti nggak pernah ada kajian yang menunjukkan kratom itu kematian, nggak ada ya? Penelitiannya nggak pernah. Ya ada beberapa kajian yang menyebutkan jadi kematian akibat kratom itu tidak berdiri ansih. Kratom. Jadi kayak dicampur benzo atau heroin atau apalah gitu. Ada kalau itu sih. Jadi kalau itu karena campur-campur tadi Iya, ya. campur-campuran tadi. Oke. Baik, ya kawan-kawan, saya pikir cukup dulu ya episode kali ini. Hal menarik dari kawan kita Yusuf banyak sudah kita dengar tadi ya soal pengalaman dia konsumsi kratom. Oke ya teman-teman, kami pamit ya. Yusuf, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya, kami pamit teman-teman. Dadah. Ada. Ya.